4 sehat 5 sempurna. Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Dari 5 makanan ini, ternyata ada seorang impostor. Susu nyatanya tidak pernah menjadi sebuah minuman yang benar-benar sehat. Bahkan susu justru cenderung mengundang banyak penyakit. Loh, apakah susu selama ini adalah sebuah scam? Jadi inilah sisi gelap dari industri susu. Dan selamat datang di segmen Sejak dulu susu sudah menjadi sebuah minuman yang dianggap sehat, bagus untuk pertumbuhan tulang, gigi, dan bahkan bisa meningkatkan imun tubuh. Bahkan pada tahun 1952, Profesor Dr. Borwo Sudarmo atau yang dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia menciptakan sebuah istilah yaitu 4 sehat 5 sempurna, di mana selain 4 sehat seperti nasi, lauk, sayur, dan buah, susu dianggap sebagai penyempurna gizi itu semua. Karena pada masa itu, susu dianggap sebagai produk mewah dan simbol kesehatan yang tinggi untuk melengkapi gizi dari keempat unsur lainnya tadi. Masalahnya itu dulu. Nyatanya susu sekarang sudah jadi permainan para industri alih-alih sebuah minuman sehat. Susu yang awalnya merupakan sebuah unsur pelengkap gizi, kini menjadi sebuah produk. Dan yang paling penting dari sebuah produk, sudah jelas adalah kuantitas. Bahkan pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan resmi tidak menggunakan istilah 4 sehat 5 sempurna lagi dan menggantikannya dengan istilah isi piringku. Yang di program terbaru ini susu bahkan tidak masuk sebagai minuman penyempurna gizi lagi. Dan ya, itu diganti dengan minum air putih. Juga menurut studi The Harvard Nurse Health yang mengamati lebih dari 77.000 wanita selama 12 tahun, hasilnya adalah peneliti tidak menemukan bukti bahwa mereka yang minum lebih banyak susu memiliki perlindungan lebih terhadap patah tulang pinggul atau lengan bawah. Justru mereka yang minum 2 gelas susu atau lebih, ya pokoknya minum susunya itu banyak per hari, memiliki resiko patah tulang yang sedikit lebih tinggi daripada orang yang jarang minum susu. Ada juga menurut studi Uppsala University negara Swedia menyatakan konsumsi susu yang tinggi dikaitkan dengan resiko patah tulang yang lebih besar pada gender wanita dan tingkat kematian yang lebih tinggi pada pria dan wanita. Pernyataan ini dibuat setelah mereka meneliti lebih dari 61.000 wanita dan 40.000 pria. Bahkan menurut IOF atau International Osteoporosis Foundation mendapati fenomena aneh di mana negara-negara dengan konsumsi produk kalsium seperti susu, keju, dan lain-lain, yakni negara Swedia, Norwegia, dan Islandia, justru memiliki tingkat patah tulang pinggul tertinggi di dunia pula secara global. Dari sini sudah cukup membuktikan kalau ternyata susu memang sudah tidak sesehat itu. Tapi kita semua telah dimanipulasi dengan iklan-iklan dan marketing seolah susu itu masih merupakan penyempurna gizi, minuman untuk tulang sehat, dan lain-lain. Yang membuat susu pada tahun 90-an adalah sumber gizi yang bagus adalah karena pada zaman dahulu konsumsi susu merupakan produk yang tergolong mewah. Semua dikarenakan pabrik memproduksi susu secara murni, membiarkan sapi ternak bebas memakan rumput di lapangan. Sapi yang diperah juga merupakan sapi yang baru saja melahirkan dengan memerah susu sapi secukupnya dan memberikan sedikit untuk anak-anaknya. Sehingga jangka produksi susu pada saat itu ya bersifat musiman tapi memiliki kualitas gizi yang benar-benar bagus, yang berujung pada hasil produk susu yang dibuat jelas jauh lebih murni, sehat, dan memang layak-layak aja jika memang disebut sebagai penyempurna gizi. Tapi apa yang terjadi sekarang itu sudah jauh berbeda. Susu sekarang diproduksi secara massal, tidak musiman,
dan benar-benar gas terus. Salah satu buktinya adalah susu sekarang memiliki persediaan yang terasa tak ada habisnya. Jangankan produk susu konvensional, varian produk susu juga udah banyak banget. Mulai dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Semua itu karena sejak memasuki tahun 2000-an, pabrik susu mulai mendorong produksi susu agar bisa terus menghasilkan produk baru di musim apapun. Loh, bukannya sebelumnya sapi hanya bisa menghasilkan susu secara sehat? Itu ya sifatnya musiman. Disinilah industri mulai banyak akal. Sapi yang awalnya dibiarkan bebas di lapangan, sekarang cenderung dikurung di kandang saja agar lebih teratur. Dan sapi sekarang alih-alih masih menyusui anak-anaknya setelah melahirkan, kini sekarang dipisah agar pabrik bisa mendapatkan susu yang lebih banyak. Tak jarang industri susu sekarang sering menggunakan obat-obat curang seperti hormon RBGH atau recombinant bovine growth hormone yang berfungsi untuk memboost hormon sapi agar bisa menghasilkan susu lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan obat hormon ini sapi bisa menghasilkan susu lebih banyak 10-15 kali lipat dari kapasitas biologis normalnya. Bahkan saking kontroversialnya metode suntik hormon ini, beberapa negara seperti Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang melarangnya. Dan negara-negara lain terkadang ada yang mengizinkannya, tetapi harus juga memproduksi susu murni dengan label RBST ataupun no RBGH, yang pada akhirnya produksi susu di era industri modern lebih menekankan pada kuantitas ketimbang kualitas. Hasilnya produk susu sekarang tidak lagi memiliki kandungan gizi sebagus dulu. Gak jarang produk susu sekarang lebih sering membuat kita kembung, diare, hingga radang ketika kita mengkonsumsinya. Karena susu yang dihasilkan bukan lagi diambil dari sapi yang bebas, tetapi dari sapi yang sudah jadi budak korporat. Yang membuat susu modern sekarang memiliki kandungan sel-sel ampas somatik dari sapi kandang yang sering mengalami infeksi ambing. Tak jarang juga susu sekarang memiliki sisa-sisa antibiotik karena sapi kandang kerap kali diberikan antibiotik yang berlebih agar tidak mudah sakit. Dan juga terdapat potensial kandungan IGF-1 yang bahkan bisa memicu pertumbuhan sel kanker jika dikonsumsi berlebih. Sehingga susu sekarang sudah menjadi produk opsional yang memang cocoknya untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan aja. Itu pun juga harus milih-milih. Dan ya, susu sudah tidak menjadi produk tinggi gizi lagi. Apalagi di zaman sekarang kita harus menjadi pembeli yang pintar-pintar, karena produk susu sekarang banyak yang udah nggak murni 100%. Kebanyakan adalah produk minuman kemasan yang diberikan susu hanya sekian persen untuk perasa saja, dan malah jadi produk tinggi gula alih-alih tinggi gizi. Jadi ya, pintar-pintarlah dalam membeli. Karena ya memang masih ada kok susu yang dibuat dengan metode berkualitas seperti metode zaman dulu. Tinggal kita yang pintar-pintar untuk memilih produknya. Dan ya sudah tidak bisa lagi tuh, oh ini produk susu, artinya sudah jelas ini minuman sehat. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih suka asal beli susu? Silahkan komen aja. Video ini bertujuan untuk membuka mata kalian kalau susu sebenarnya sudah tidak lagi menjadi produk dengan gizi yang tinggi. Karena bahkan gizi dari susu sudah mudah tergantikan oleh makanan lain yang justru lebih sehat. Apalagi industri susu sekarang sudah tidak memperlakukan susu sebagai minuman sehat, tetapi sebuah produk minuman yang harus diproduksi terus-menerus dan diakali terus-menerus pula. Sehingga kualitas gizi susu zaman modern jelas tidak sesehat susu zaman lampau yang diproduksi dengan pelan-pelan. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.